Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rika Hilma Mawaddah yang minggu kemarin itu sudah membahas tentang akun debit dan kredit. Di sini ada akun utang, harta, modal, pendapatan, dan beban. Untuk minggu ini kita akan membahas contoh dari analisis untuk menentukan akun tersebut itu masuknya ke debit atau kredit ya. Kita langsung aja. Yang pertama itu ada petty cash atau kas. Pasti di dalam suatu perusahaan itu membutuhkan biaya untuk namanya operasional. Operasionalnya isinya apa aja sih kebutuhannya? Ya, semisal untuk kebersihan, peralatan kantor, dan juga yang lainnya. Kemudian, gimana sih cara nentuinnya kredit atau debitnya? Ketika ada pencairan dana atau bisa disebut dengan saldo awal dari kas itu sendiri, itu berarti harta bertambah, otomatis masuk ke debit. Kita bisa lihat di sini, harta bertambah itu masuknya ke debit. Ketika kita mengeluarkan dana tersebut untuk dibelikannya kebutuhan operasional atau peralatan kantor, maka harta akan berkurang, yang dimana harta berkurang itu masuknya ke kredit. Akun harta berkurang masuknya ke kredit. Oke, sampai sini jelas ya. Kemudian contoh yang kedua, kalau di mutasi bank itu kan malah kebalikannya gitu. Kalau ada uang masuk itu kayak misalkan gaji atau transfer dari orang, itu masuknya tuh ke kredit. Tapi ketika kita mengeluarkan uang atau kita untuk kayak top up Shopee atau misalkan kita transfer orang, itu otomatis pendapatan kita ya, saldo yang ada di rekening kita itu akan berkurang kan. Nah, itu akan masuknya ke debit. Oke. Pendapatan ini bisa dibilang kita dapat tuh pendapatan kita tuh kayak gaji gitulah istilahnya. Oke. Contoh kedua itu. Dan untuk contoh ketiga itu ada di utang, yang dimana kalau kita cicil barang secara kredit ya, otomatis dari cicilan itu kita kan mendapatkan barang nih. Barang tuh merupakan kan aset tuh aset kita gitu kan. Itu kan berarti masuknya ke harta ya gitu. Kalau misalkan sudah jelas di sini ya, kalau misalkan harta kita bertambah itu pasti ke debit masuknya. Kemudian karena kita mengambilnya secara kredit, itu kan berarti kita menambah utang ya. Utang kita bertambah itu masuknya ke kredit. Udah jelas lah ya, namanya cicil itu pasti kredit, ya kan? Terus di sini ada modal. Ketika modal kita bertambah, itu akan masuk ke kredit. Dan ketika kas kita bertambah, itu akan masuk ke kredit. Kas itu sama dengan harta ya, ke kredit, ya kan? Oke. Kayak misalkan kita tuh modal kita itu kan bertambah, kita dapat modal nih. Kemudian kita tuh mengeluarkan untuk aset kita gitu ya, harta kita gitu, dari kas itu gitu yang akan jadi milik kita. Jadi kayak perlengkapan usahanya apa segala macam itu pasti kan masuk ke harta ya, karena kan ya aset kita gitu. Jadi masuknya ke debit. Harta di sini itu
ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, mesin, rumah. Nah, kemudian ada contoh lagi, beban, ya kan? Beban. Ketika kita kan top up ya, kalau misalkan pakai yang token itu pasti kan ketika KWH kita bertambah, itu kan berarti ya bebannya bertambah gitu, sama aja kan, itu masuknya ke debit, ya kan? Kemudian kita bayar itu kan dari kas gitu, dari harta kita gitu kan ya. Itu akan masuknya ke kredit nanti. Oke, sini jelas ya. Kemudian kebetulan karena saya itu di bagian finance, ada yang namanya pembayaran vendor. Ketika beban bertambah, berarti ada yang harus dibayar, itu kan, ada yang harus dibayar gitu. Itu masuknya ke debit. Pengeluaran bank itu merupakan sumber dananya itu dari bank gitu. Kemudian kan karena sumber dananya berkurang, harta berkurang, itu akan masuk ke kredit. Oke, sampai di sini jelas ya untuk akun untuk cara menentukan debit dan kredit sesuai akun. Kita review lagi, refresh lagi. Akunnya itu ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Oke. Yang dimana yang masuk debit itu ketika harta bertambah, ketika utang berkurang, modal berkurang, pendapatan berkurang, dan beban bertambah. Dan yang masuk kredit sesuai yang masuk kredit itu sesuai akunnya itu yaitu harta berkurang, utang bertambah, modal bertambah, pendapatan bertambah, dan beban berkurang. Kurang lebihnya seperti itu, dan mohon maaf apabila tidak terlalu jelas menjelaskannya. Mohon maaf. Untuk materi minggu ini cukup sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.